Sholat. Di antara hal-hal yang menjadi perhatian Islam setelah tauhid, seperti sholat yang mana telah ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia adalah rukun kedua dari rukun Islam. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, persaksian bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sholat sebagai ibadah yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik amal adalah sholat di awal waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puncak segala urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Dan sholat merupakan cahaya bagi seorang hamba, penghapus dosa dan kesalahan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan dirikanlah sholat itu di 2 tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Hud ayat 114. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikanlah jika seandainya di depan rumah seseorang ada sungai di mana ia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari, adakah daki yang tersisa di tubuhnya? Mereka menjawab, tidak ada lagi daki yang melekat pada tubuhnya. Beliau bersabda, demikian halnya dengan sholat. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus semua kesalahan. Sholat juga merupakan faktor utama yang menyebabkan seorang masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Menurut pakar bahasa, sholat secara bahasa artinya doa. Sedangkan menurut fuqaha, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perkataan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat 5 waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah baligh, berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah Ta'ala, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, dan beliau menjawab, salat 5 waktu sehari semalam. Orang itu bertanya kembali, adakah kewajiban lain selain itu? Beliau menjawab, tidak, kecuali jika engkau melaksanakan ibadah sunnah. Di antara perhatian Islam kepada sholat adalah perintah mengajarkan sholat kepada anak-anak. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk mendirikan sholat pada umur 7 tahun dan pukullah pada umur 10 tahun jika ia meninggalkannya. Di antara kemudahan yang diberikan Islam kepada seorang yang kafir untuk tidak mengqadha salat ketika ia masih dalam keadaan kafir, karena Islam menghapus dosa dan kesalahannya yang telah berlalu. Orang yang meninggalkan salat berarti mengingkari kewajiban salat. Para ulama menjelaskan bahwa orang yang tidak tahu maka ia diajarkan. Jika ia terus mengingkari, maka ia sudah kafir, mendustai Allah, Rasulnya, dan kesepakatan kaum muslimin. Adapun orang yang meninggalkannya karena malas, maka ia sudah kafir menurut para ulama.
dan bagi para pemimpin muslim memerintahkannya untuk salat dan bertaubat selama 3 hari. Jika ia enggan untuk bertaubat, maka ia dihukum bunuh karena telah murtad. Berdasarkan hadis Nabi SAW, beliau bersabda, batas pemisah antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Sabda beliau yang lain, sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat.